Selamat datang di Pasar Bolu Rantai Pao bersama dengan Ailam Storaja. Oke teman-teman, kita akan segera mengecek kerbau-kerbau yang ada di sini. Dan ya, bisa teman-teman lihat ini, kita langsung zoom aja ya. Ini ada kerbau bonga. Tapi sepertinya ini bonga dari luar ya, kelihatan sekali. Ini sepertinya kerbau Sumba. Dan ini saya perkirakan harganya 100 jutaan ya teman-teman. Ini 100 juta lebih. Oke, matanya tidak garak dan ya standar lah. Oke, dan kita lihat lagi di sini. Ini ada kerbau bonga, tapi bisa juga kita sebut sebagai kerbau lotong bokok ya, karena di belakangnya itu ada warna hitam yang ada di atas badannya. Hanya saja tidak garak ya kawan-kawan. Mungkin ini adalah kerbau dari luar ya, bukan kerbau Toraja. Oke. Dan sama juga tuh yang di bawahnya sama saja. Ini kerbau yang harganya mungkin sudah di atas 100 jutaan atau bisa juga lebih murah. Nah ini ada kerbau Soko teman-teman. Ini Soko yang bagus ini, cuman badannya nggak terlalu bagus. Tapi untuk tanduknya ini dia tidak goyang. Hanya saja Sokonya standar. Oke. Nah ini dari tampak depannya ya. Sokonya itu melebar ya. Bukan Soko kakak, bukan juga Soko matamu, hanya Soko biasa-biasa saja. Oke. Harganya sekitar 70-an ke atas. Iya teman-teman, kita lanjutkan. Dan ini merupakan kerbau yang cukup langka juga sih di Toraja ini ya. Ini jarang-jarang saya temukan. Nah ini namanya adalah kerbau bulan atau kerbau tembaga ya, ada juga yang menyebutnya seperti itu. Biasanya kerbau bulan itu semua badannya itu berwarna putih ya, sama seperti kerbau ini ya, semua badannya itu berwarna putih. Kalau orang Jawa biasanya mereka sebut kerbau black. Nah, hanya saja untuk kerbau yang ada di sini itu biasanya matanya itu garak teman-teman ya, matanya itu menyala atau seperti permata seperti yang kita lihat saat ini. Nah ini biasanya harganya 100 juta lebih ya, biasanya ada juga yang tembus sampai 300 ya, 2 tahun yang lalu itu ada yang sampai 300, tetapi itu tanduknya metasak dan badannya memang super bagus. Nah kalau yang ini tanduknya memang kuning tapi tidak terlalu masak ya, kalau kita lihat tidak masak sih sebenarnya, hanya berwarna kuning saja ya, walaupun memang matanya garak. Nah ini kalau saya taksir ini 100 lebih lah ini ya, mungkin bisa 200 kali ya. Nah, oke, ini kita ambil view-nya dari samping ya, teman-teman. Oke. Memang badannya juga memang sudah cukup besar ini ya, lehernya juga itu palasannya orang Toraja bilang gede ya. Oke. Nah, ini dia ya. Memang cukup unik dan langka sih ini kerbau ya, jarang sekali terlihat ada di pasar. Ya itu tanduknya tadi teman-temannya, dia nggak masak ya, warna kuning sih, hanya berwarna kuning saja ya, mungkin butuh perawatannya lebih bagus lagi supaya bisa lebih baik ya untuk si tanduknya itu. Hanya saja itu sudah cukup susah untuk berubah. Oke. Nah kita lanjut. Nah ini namanya kerbau Baliang teman-teman, ini harga 80-an ke atas ini ya, minimal 80-an ini kalau menurut saya ya. Nah ini badannya juga sudah besar, tanduknya sudah panjang ya. Ini salah satu yang paling dicari di dalam ritual adat untuk masyarakat adat Toraja ya, yang sudah meninggal biasanya kalau di pesta. Nah ini cukup unik ini, kerbau merah teman-teman ya. Ini memang beberapa kali juga saya temuin di ritual adat ya di kampung Solo, cuman jarang sekali. Ini biasanya juga harganya tetap standar sih ya, biasanya itu pasti sudah dari luar sih itu teman-teman ya. Nah ini ada lagi nih kawan-kawan ya, kerbau Balian ya, kerbau Balian Sambau kalau ini. Nah harganya juga ya 70-80 ya, bahkan mungkin bisa 100 kalau bagus ya. Nah ini ada kerbau bonga ya, ini tanduknya kuning bagus, ini masak ya, nggak masak juga sih, cuman ya kuning lah bagus. Nah ini bonga ulu aja kali ya disebutnya ya. Kalau di Toraja ini biasanya udah 50 lebih sih ini, kalau apalagi laki-laki ya, ini santai itu. Nah teman-teman ini ada kerbau Soko ya. Nah, ini memang Soko bagus, dia nggak goyang, ini bukan dongkol tapi itu Soko ya, itu biasanya mahal 100 juta lebih lah itu ya. Nah, ini kerbau punduk biasa 30 sih biasanya ini ya, 30-an ya.
kita lihat lagi kerbau bunga ya, bunga standar gitu ya, itu indukan ya kayaknya kalau nggak salah tuh ya, biasanya 30-an sih kalau indukan. Nah, ini kerbau sambau teman-teman ya, ini namanya kerbau sambau warna abu-abu. Nah ini ada lagi nih kerbau balian yang sedang makan tapi sedang istirahat ya. Ini harganya juga sama sih, ini 70-80 ya, bahkan mungkin bisa 100 ya teman-teman. Ini ada yang cukup unik, ini saya lihat ya dari kejauhan, cuma saya nggak mendekat ya. Ini kerbaunya, waduh, kerbau bule bagus ini, tanduknya matasak, cuman ini lagi kepele ya, lagi kepele. Nanti kita lihat lagi, itu bagus banget ininya, tanduknya sama matanya juga garak ya. Nah cuman itu ada di belakangnya ada warna hitam ya, itu bisa dikategorikan sebagai kerbau bulan atau enggak ini ya. Yang teman-teman yang tahu ya boleh dikasih di kolom komentar ya. Ini kayaknya sudah termasuk ke golongan kerbau bulan sih mungkin ya, karena badannya putih semua, di belakangnya doang yang agak-agak hitam. Nah, ini kerbau bunga-bunga standar ya, 40-an, ini 40 ke atas ini ya, bisa 50 kalau lagi nggak hoki sih ini ya. Ini mungkin sudah 50-an sini ya, 50 ke atas. Ya teman-teman, nggak hanya kerbau yang ada di sini juga ada kuda dijual ya. Ini kudanya hanya kuda kecil, kuda biasa doang ini. Kayak kuda dari Sumbawa ini, ya. Kudanya masih kecil. Ya, tak jarang juga dalam Rambu Solo ada yang memakai kuda sih memang teman-teman ya. Jadi ya gitulah. Memang cukup unik. Ya ini kita lihat ya teman-teman. Nah memang pasarnya masih tetap sepi pada ini hari pasar teman-teman ya. Saya melihat ini pasarnya sangat sepi ya. Ini hari Selasa. Yang ramai itu memang hari Sabtu. Cuman kalau hari Selasa juga ya lumayan sih biasanya. Cuman ini saya lihat kok kondisinya kayak normal-normal aja gitu ya. Gak ada customer ya. Jarang sekali saya lihat tadi ya. Nah ini kerbau pudu standar ini. Biasanya ini 30 atau 40 sih, 40 lebih sih kalau saya lihat ya. Badannya juga sudah besar soalnya. Pudu standar. Dan ini anak-anak kerbau ini biasanya 19-an ini ya, yang kerbau betina itu. Tak jarang juga kalau ambong itu ya, 20-an sih biasa ya kalau di pasar bolu. Oke kawan-kawanku, dan kita lihat lagi ini di daerah sini ya. Untuk yang kita sedang lihat ini biasanya banyak kerbau bagus biasanya di sini dipajang, cuma lagi kosong ini ya, lagi kosong. Biasanya salah satu spot ini di sini ya, tapi lagi kosong. Nah ini kerbau pudu besar ya, ini sudah pasti di atas 50-an sih kalau saya lihat ya. Oh sorry, ini bukan kerbau pudu tapi ini todi ya, todi gata, togas namanya kalau di Toraja. Ini sudah pasti di atas 60-an ini teman-teman ya. Karena ini udah besar sekali, terus tanduknya juga udah panjang banget ya. Ini sudah di atas 60-an sih seharusnya ya. Oke. Jadi masukkan ya ke kandangnya. Nah ini ada bunga sori standar, tidak gasak ya, tidak gasak, hanya biasa aja ini. Ini kalau saya lihat sih 50-an ya, tapi itu tandanya nggak terlalu bagus kalau di masyarakat Toraja ya. Di beberapa daerah sih sebenarnya ya, nggak semua juga. Oke. Nah, kita lihat dan ya teman-teman, ini salah satu kerbau paling unik yang saya lihat pada pasar kali ini. Ini adalah kerbau lotong pokok ya, cuman ini besar sekali, tapi tanduknya tidak matasak ya, hanya berwarna kuning agak kecoklatan sih. Nah ini besar sekali teman-teman. Terus lotong pokoknya itu ada di belakang, cuman kecil sih ya, cukup kecil itu lotong pokoknya yang di belakang itu, yang warna hitam yang di belakangnya. Tapi ya tetap disebut lotong pokok sih biasanya kalau seperti ini, lotong biasa. Kalau saya lihat ini 100 lebih sih ya, mungkin bisa 200 kali ini ya. Tergantung dari penawaran dan juga si penjualnya mau dilepas berapa ya. Oke teman-teman, memang di sini itu juga biasanya banyak bule yang datang ya untuk melihat kerbau yang di sini. Hanya saja saya lihat sudah beberapa bulan saya nggak pernah melihat ada bule yang datang berkunjung karena mungkin efek pandemik ya. Nah ini teman-teman adalah trek yang siap untuk mengangkut kerbaunya.
cukup unik karena saya lihat hanya ada di kota aja ini ya, jarang di tempat-tempat lain. Oke, itu dia video dari kami. Sekian dan terima kasih. See you dan enjoy.